Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Akhi Pratama rahimani wa rahimakallah. نلتقي من جديد في هذا اللقاء الطيب وفي هذا المساء المبارك لنتعلم اللغة العربية ونتركز في مهارة الكلام أو الحوارات اليومية. ووصلنا الآن إلى الدرس السابع إن شاء الله. سنأخذ هذا الدرس ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد لنا العلم والفهم والمعرفة، وعسى أن تكون هذه الدورة وهذا التعليم مزيدا في ميزان حسناتنا إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى. طيب، مع انتظار إخواننا وأخواتنا الآخرين نبدأ مباشرة هذا الدرس حتى لا نضيع الأوقات المسموحة إن شاء الله عندنا. طيب، خبرتنا معنا الآن الصورة البيت وما حوله من الحديقة ومن الشجر ومن الأنواع التي تكون مزيدا ومتكاملة لحسن الصورة أو لحسن البيت. طيب، الآن الدرس السابع من السبعة. سنتكلم عن البيت في البيت وكذلك المفردات حول البيت، والقاعدة البسيطة سنأخذ استخدام كلمة متى وكيف. كيف نستخدم هاتين كلمتين في الجملة مع تدريبها إن شاء الله. طيب، كما فعلنا في الأيام الماضية الأولى من الدرس، يعني المحادثة السابعة في البيت، معنى في bisa di dalam atau di في البيت. نعم، هذه المحادثة جارية بين لطيف وسليم. Percakapan antara Latif dan Salim. سأل لطيف إلى سالم كيف حالك يا سليم. من الممكن لطيف لم يكن حاضرا أو لم يكن مستقبلا إلى سالم في يوم أو في أوقات طويلة، فيقول أو سأل لطيف إلى سالم كيف حالك. يسأل عن الحال، يسأل عن الحال الصحة ولا حال ممكن أسرة وكذا. كيف حالك يا سليم؟ فأجاب سليم بخير والحمد لله، أو الحمد لله بخير، أو الحمد لله على كل حال، يعني مسموح كله مسموح. نعم، بخير والحمد لله. وأنت لطيف؟ بخير والحمد لله. لو سمحت هل يجوز لي أن أدخل؟ لو سمحت يا أخي هل يجوز لي أن أدخل؟ هل يجوز لي أن أدخل؟ لو سمحت هل يجوز لي أن أدخل؟ فأجاب سليم تفضل يا أخي، تفضل. ودخل يا لطيف، ودخل يا لطيف، أو ودخل يا أخي مستطيع، لا بأس. تفضل ودخل يا أخي أو يا لطيف. فقال لطيف بعد أن دخل أو في البيت، فسأل أين أجلس يا صديقي؟ أين أجلس يا صديقي؟ سليم اجلس حيث شئت، اجلس حيث شئت، أو اجلس ما تريد، اجلس ما تريد، أو اجلس ما شئت، أو حيث شئت، كلها سواء معناه. لطيف ما أجمل بيتك يا صديقي، ما أجمل بيتك يا صديقي. إن شاء الله هذا الشخص يعني يرى اللون البيت الملون جميل،
يعني في البيت البضائع أو الأشياء الملونة أو الأشياء يعني مزينة، فيقول لطيف ما أجمل بيتك يا صديقي، فقال سليم الحمد لله. الحمد لله. طيب هنا المفردات لو سمحت jika kamu mengizinkan, lau samahta jika kamu mengizinkan, jika kamu memperbolehkan. Hal yajuzuli an, ini adalah sebuah ta'bir atau ungkapan ya. Lau samahta ya akhi, mata satadhabu ila baiti, ya, jika mengizinkan ya, ataupun memungkinkan kapan kamu akan berkunjung ke rumahku misalkan ya. Hal yajuzuli an, kalau tadi contohnya hal yajuzuli an adkhul, ada kata kerja, ada fi'il setelah an situ. Hal yajuzuli an adkhul, adkhul artinya masuk. Hal yajuz, bolehkah saya? Hal yajuzuli artinya bolehkah saya an adkhul, untuk masuk. Ya. Hal yajuzuli an aqra, bolehkah saya membaca? Hal yajuzuli an ashraba, bolehkah saya minum? Hal yajuzuli an akula, bolehkah saya makan? Hal yajuzuli an adhaba, bolehkah saya pergi? Misalkan ya. Jadi boleh atau bisa dikembangkan dengan kata kerja yang lain yang bervariatif. Kemudian ada ungkapan tafaddal. Tafaddal artinya adalah silakan. Ya, sering kita dengarkan ya. Tafaddal ya akhi, tafaddal. Baik, ana Ustaz, saya akan baca. Oh, tafaddal, gitu ya. Silakan. Artinya silakan. Artinya memuliakan, mengedepankan, ya, mempersilahkan. Tafaddal dari fadilah, kemuliaan. Baik. Haitsu syi'ta, sesukamu. Ini bisa dipakai juga untuk yang lainnya. Kalau tadi contohnya ijlis haitsu syi'ta, duduklah haitsu syi'ta, sesukamu. Maksudnya di mana kamu inginkan, duduklah terserah kamu gitu ya. Ijlis haitsu syi'ta, iqra haitsu syi'ta, bacalah sesukamu apa yang ingin kamu baca. Ishtari haitsu syi'ta, ya, belilah apa yang kamu inginkan. Terakhir, ma ajmala baitak. Ini ada kata ta'ajub ya, untuk menandakan ketakjuban ya. Takjub ya, takjub bahasa Indonesia takjub. Ma ajmal, alangkah, ada kata alangkah. Alangkah indahnya rumahmu, alangkah bagusnya rumahmu, wahai saudaraku, sodiki temanku. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tafadhal akh Pratama, naqum bil tadrib في هذه المحادثة. ممكن تفتح الأوديو ميكروفون. نعم تفضل أنت سليم وأنا لطيف. نعم لا أنت لطيف أنا سليم. تفضل. كيف حالك يا سليم؟ بخير والحمد لله. وأنت كيف حالك؟ بخير والحمد لله. لو سمحت هل يجوز لي أن أدخل؟ تفضل وادخل يا لطيف. أين أجلس يا صديقي؟ اجلس حيث شئت. ما أجمل بيتك يا صديق؟ الحمد لله الحمد لله. أخ Pratama, أنت من أين؟ من أين أنت؟ من بوغور. من Purwakarta. Purwakarta قريب من Karawang. نعم. نعم. كنت قضيت في كراوان حوالي 3 سنوات في جاتيساري. كنت هناك 3 سنوات في الإنشاء أو في بناء معهد القرآن نور حسنات في كراوان. في Jatisari. Nah, pesantren di situ ada pesantren namanya pesantren Al-Quran Nur Hasanat di Jatisari, tepatnya di Jatisari, di Cikalong ya, Cikalong Jatisari. Nah, ya, Purwakarta qarib min Karawang, nah. Qarib. Hatta kuntu yani ذهبت يعني أقوم بالسفر والذهاب إلى Karawang ya, كثير من الأوقات ذهبت إلى Karawang إلى Purwakarta.
Naam, insyaallah. Mada ta'mal? Naam, Ustaz. Ma mihnatu? Minhatu. Pekerjaan Ustaz ya? Naam, ma mihnatu? Naam. Tajirun, cuman masih belum ini Ustaz. Tajir Masih ya? nganggur, Naam. cuman ngerintis jadi tajirun. Tajir, naam. Aina takharajta? Min ain takharajta? Fil jami'ah? Fi ayyi jami'ah takharajta? Lulusan di mana? Oh, kuliah Ustaz ya, lulusan kuliah Ustaz. Naam. Perguruan di Bandung Ustaz. Oh, fi Bandung, insyaallah. Bandung. Baik. Baik. Yasallahu umuraka ya akhi Pratama, insyaallah. Mudah-mudahan Allah lancarkan yaitu cita-cita, ya Allah. Ajarkan segalanya insyaallah. Baik. Akh Bahaki, ahlan akh Bahaki. الصوت مسموع نعم إن شاء الله. طيب نعيد أخ براتما بالحوار والمحادثة. تفضل أخ رفيع بتطبيق هذا الحوار أو المحادثة. تمثل لطيف وأخ براتما يمثل سليم. نعم تفضل. Ya, praktek percakapan ya. Tafadhol. Akh Rafi menjadi Latif dan akh pertama menjadi Salim. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka ya Salim? Bi khairin walhamdulillah. Wa anta? Bi khairin walhamdulillah. Law samaht hal yajuzu li an adkhul? Tafaddal wa adkhul ya Latif. Aina ajlisu ya Siddiqi? Sadiqi. Ya Sadiqi. Naam, ahsan. Ijlis haisu syi'ta. Ma ajmalu baitaka ya Sadiqi? Alhamdulillah. Ma ajmala ya. Ma ajmala baitaka. Ma ajmala baitaka ya Sadiqi. Ma ajmala baitaka ya Sadiqi. Ma ajmala baitaka ya Sadiqi. Naam, Syarif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, tadi yang ijlisu artinya apa Ustaz? Ijlisu. Baik, huna najidu huna ba'd al-af'al. Ya, kita lihat satu-satu ya dari atas. Coba di sini ada kata kerja. Ada kata di sini ada khulu ya. Ada khulu, ya. Dakhala ya dakhulu artinya masuk. Dakhala ya dakhulu artinya masuk. Gimana? Bluetooth mode. Cek oven tadi ada kamu sebentar. Baik. Bismillah, di sini ada kata kerja. Yang pertama, ada khul ya, ada kata ada khul di sini. Sebentar kita apa namanya? Garis. Ya, kata ada khul. Oh, miring. Ada khul ya. Adkhul artinya adalah saya masuk. Saya masuk. Dari kata dakhala yadkhulu, ini kata kerja. Dakhala yadkhulu, adkhulu artinya masuk, ya. Tetapi kalau ada an seperti ini, an, sebelumnya ada an, maka harokatnya menjadi fathah. Adkhula. Ya. An adkhula. Contoh lagi di sini ada apa? Kata kerja lagi ada ajlisu. Ajlisu ya. Nah, kalau ada khulu saya masuk, bagaimana kalau kita menyuruh untuk masuk? Udkhul. Nah, udkhul ini ya. Wadkhul.
Tafadhol, silahkan. Wadakhul, dan masuklah. Kalau adakhul, saya masuk. Masuklah, udkhul. Oke ya. Kalau saya duduk, bahasa Arabnya ajlisu. Naam, ajlisu. Baik. Ajlisu, saya duduk. Kalau kita duduk, diganti dengan na alifnya, menjadi najlisu. Najlisu. Baik. Ahlan, Pak Hakim, Masya Allah. Nah, Ustaz. Ajlisu, saya duduk ya. Kita memerintahkan untuk silakan atau duduklah, maka menjadi ijlis. Ya, ijlis, duduklah. Udkhul, masuklah. Ijlis artinya duduklah tadi ya. Pertama, ijlis, duduklah. Ya, udkhul, masuklah. Nah. Tafadhal Pak Hakim, nakum bil muhadatsah ma'i. Tafadhal. Tumathilu Latif. Nah, anak Salim Ustaz. Latif, anta Latif. Oh, anak Latif. Nah, Baik. tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa haluka ya Salim? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka ant? Bi khairin walhamdulillah. Law samahta hal yajuzu li an adkhul? Tafadhal, wadkhul ya akhi. Aina ajlisu ya sadiqi? Ijlis haitsu syi'ta. Ma ajmala baitaka ya sadiqi? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nah, lupa ini belum kehapus malah. Oh. Saya belum terbiasa menggunakan apa namanya ini. Sebentar. Kita hapus dulu. Nah. Ya, baik. Jadi seperti itu, ada kata kerja ya, ada dakhala yadkhulu, kemudian ada jalasa yajlisu, artinya duduk. Dakhala, masuk ya. Masuk. Baik. Ini ada kosakata, fadhal, nanti bisa dihafalkan, bisa dipraktek. Naam. Nantaqilu ila al-mufradat. Ya. Wada'tu huna 9 al-mufradat hawla al-bait. Ya. Yang pertama adalah baitun. Baitun, ma mana baitun? Rumah. Ya, rumah ya, secara keseluruhan, secara umum rumah baitun. Ya, tempat untuk tinggal, tempat untuk menginap, ya, tempat untuk berteduh. Nah, itu baitun. Surun, surun. Ma mana surun? Surun, pagar ya, pagar. Surun artinya pagar. Maka surah dalam Al-Quran pun kata dasarnya adalah dari kata pagar gitu ya. Kenapa? Karena sebagai pembatas antara satu surah dengan surah yang lainnya. Ya, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, maka nama-nama surah itu sebagai batas gitu ya, agar kita pun juga mengetahui apa kemudian esensi, apa kemudian yang ingin disampaikan pada satu surah dengan surah yang lainnya gitu ya. Ataupun surah ini khusus untuk berita tentang hari kiamat kah, barangkali seperti itu. Jadi untuk memisahkan ataupun untuk merincikan fungsi daripada ayat-ayat tersebut. Jadi surun artinya pagar, membatas rumah ya yang mengelilingi rumah tersebut, namanya sur. Tapi kalau pakai sur ya, pakai shot, maka namanya bukan surah lagi. Artinya gambar ya, pakai shot. Jadi harus diperhatikan apakah pakai shot atau pakai sin. Kalau pakai sin berarti surun, pagar. Kalau suratun berarti surah Al-Quran. Ya, surah dalam Al-Quran. Kalau pakai shot, suratun adalah haid, berarti gambar. Gitu ya. Beda saja dengan shot dan sin. Taib, sahatun. Sahatun. Ya, saha. Halaman rumah ya. Halaman ya. Halaman di sini khusus rumah dan bukan buku ya. Halaman buku, karena halaman itu bukan hanya rumah saja ya, halaman ya. Baik. Sahatun jadi halaman rumah. Nah. Finaun. Finaun. Ruangan, bukan ruangan ya. Apa namanya? Di depan rumah itu joglo ya.
Joglo. Terasnya. Ya, atau vina. Vina itu teras ya. Teras rumah. Vina ya teras rumah. Nah, baitun rumah, surun pagar, sahatun halaman rumah, ya depan, atau mungkin halamannya di belakang misalkan ya tempat main gitu ya. Finaun ya, teras rumah, atau bahasa mungkin bisa joglo juga ya diartikan. Babun, babun pintu, Kamar pintu. ya pintu ya. Nafidatun jendela, haitun, haitun dinding, ya. Bilatun, bilatun lantai, sakfun atap. Pagar. Ya. Anu lotor. Sakfun atap ya. Itu gambarnya mirip sakfun atau bilatun sama ya. Ya, sakfun atap ya, bilatun lantai. Baik, kita ulangi. Tadi bisa agar kita hafal bisa diulang-ulangi terus gitu ya, biar cepat hafal. Baitun rumah, baitun rumah, rumah baitun, baitun rumah seperti itu. Jadi biar cepat hafal. Baitun rumah, rumah baitun. Surun pagar, pagar surun. Surun, surun pagar ya. Sahatun, sahatun halaman. Halaman sahatun, halaman sahatun. Rumah baitun, baitun rumah. Pagar surun, surun pagar. Halaman sahatun. Terus bolak-balik agar lebih mantap hafalannya ya. Finaun, finaun teras, finaun teras, teras finaun. Teras finaun. Sahatun halaman. Teras finaun. Ya. Babun pintu, babun pintu ya. Kemudian kita tutup. Tafadhal bisa disampaikan apa 3 mufradat yang di atas yang saya tutup? Ada 3 ya? Ya. Baitun. Baitun, oke, rumah. Naam. Surun pagar. Surun pagar. Terus Terus yang pinggir. Di depan rumah ada rumput-rumput. Bisa tempat main anak-anak. halaman ya Ustaz. Iya, halaman. Hampir mirip dengan jam tulisannya. Awan lupa Ustaz. Sahatun. Sahatun ya, mirip dengan saatun ya kan? Ya. Baitun rumah, surun pagar, sahatun halaman. Oke. Tip. 3 kata yang kedua. Finaun, finaun teras, finaun teras, teras finaun ya, babun pintu, nafidatun jendela, nafidatun jendela. Tip. Finaun teras, nafidatun jendela, babun pintu. Pintu babun, jendela nafidatun. Finaun teras. Ya. Seingat yang ketiga, pertama baitun, surun, sahatun. Rumah, pagar, halaman. Oke. Finaun, babun, nafidatun. Nah. Apa kata ketiga kata yang kedua? Baris yang kedua apa? Teras. Finaun. Naam. Naam. Terus Babun. Babun pintu. Nafidatun. Nafidatun jendela. Halaman bahasa Arabnya? Finaun. Halaman. Sahatun. Oh, sahatun. Sahatun ya. Sahatun. Babun. Pintu. Pintu. Jendela. Nafidatun. Finaun. Teras. Pagar. Surun. Mumtaz. Surun ya. 3 yang terakhir. Haitun dinding. Haitun dinding. Haitun dinding. Dinding haitun. Ha ya, huruf pertama ha. Haitun dinding. Haitun dinding. 2 bilatun ba. Bilatun kasrah banyak. Bilatun lantai. Bilatun lantai. Lantai bilatun ya. Haitun dinding. Haitun dinding. Bilatun lantai. Sakofun atap. Sakofun atap. Atap sakfun. Oke, sakfun atap. Haitun dinding. Bilatun lantai. Lantai bilatun. Dinding haitun. Atap sakfun. Sakfun atap. Lantai bilatun. Haitun dinding. Fadhal.
3 kata yang terakhir. Dinding. Dinding. Haitun. Dinding haitun. Naam. Sudah nyambung lagi ya koneksinya ya. Haitun dinding. Naam. Lantai. Bilatun lantai. Atap. Sakfun. Naam. Sakfun. Atap. Halaman. Sahatun. Sahun. Halaman sahatun. Ya. Finaun. Teras. Finaun teras. Ya. Teras. Pagar. Surun. Dinding. Surun. Dinding. Haitun. Sahait. Haid. Naam. Haid. Lantai. Bilatun. Bilatun. Haitun. Tembok. Dinding. Ya, tembok dinding boleh ya. Tembok atau dinding boleh ya. Baik. Ya, mumtaz. Ya, ini sebagai contoh kalimat al-baitu kabir, as-sahatu wasi'ah, launu dzalika sur akhdar. Al-baitu kabir, rumah yang besar. Atau rumah itu besar. Rumah yang besar ya. Atau sebuah rumah yang besar ya. Al-baitu kabir. Sebuah rumah yang besar, boleh. As-sahatu wasi'ah. Sebuah halaman rumah yang luas. Wasi'ah artinya luas. Launu dzalika sur. Launu dzalika sur. Warna pagar itu akhdar. Apa mana akhdar? Hijau. Hijau. Launu dzalika sur akhdar. Warna pagar itu hijau. Warna pagar itu hijau. Naam. Ahsan. Iftahil baba min fadlik. Iftahil baba min fadlik. Ya. Silahkan buka pintu. Ya, iftahil baba min fadlik. Silahkan buka pintu. Ya. Jadi min fadlik itu adalah permintaan bantuan gitu ya. Minta tolong, maka dengan kata min fadlik gitu ya. Bisa dengan lau samahta boleh, atau juga bisa dengan min fadlik. Min fadlik bisa di depan, bisa di belakang. Min fadlik kayak akhi iftahil bab, atau iftahil bab min fadlik. Boleh ya. Boleh dikedepankan, boleh ditaruh di belakang. Sama dengan lau samahta. Lau samahta. Ya akhi iftahil bab. Iftahil bab lau samahta. Boleh. Jadi sebagai apa namanya permintaan ya, untuk permohonan suatu permintaan, bisa di depan atau bisa ditaruh di akhirnya. Baik. Du'a surata 'alal haid. Wa du'a yad'u artinya meletakkan gambar itu di tembok, di apa? Di Jidar, tembok. Ya, boleh jidar, boleh haid ya. Nah, jidar bisa juga haid. Baik. Ya. Do artinya letakkanlah, as-surah dia yang pakai shad artinya gambar ya. Alal haid atau maksudnya diletakkan, jadi ditempelkan ya, di dinding ya, alal haid atau alal jidar boleh. Alal jidar. Nah. Baik, ini ya kosakatanya. Monggo tafadhol nanti dihafalkan, diulangi kembali 9 kosakata. Yang pertama terkait dengan rumah. Ini yang pertama, nanti ada bagian lagi kosakata terkait dengan rumah yang kedua insyaallah. Yang pertama kita kasihkan 9 ya. Rumah, baitun, surun, sahatun. Ini namanya kosakata tematik ya, sesuai dengan rumah misalkan, jadi kosakata yang ada di rumah. Karena nanti ada kosakata yang sifatnya umum gitu ya. Bisa campur, misalkan ada 5 kosakata atau 10 gitu ya, 10 kosakata. Nah, dari 10 itu ada fiil, ada isim, ada huruf. Nah, itu namanya kosakata yang sudah menjadi satu gitu ya, satu bagian komplit gitu. Kalau ini tematik namanya. Jadi kita harus bikin sendiri, harus cari kosakata kata kerjanya. Jadi kita harus bisa memvariasikan, membuat kalimat-kalimat yang ada seperti ini. Baik. Nah, berikutnya secara sederhana ini ada kaidah yang membantu kita untuk bertanya.
Ya, min adawatil istifham, di antara alat untuk bertanya, bahan untuk bertanya adalah mata dan kaifa. Mata dan kaifa. Ya. Kaifa nastakhdim hataini kalimatain. Bagaimana kita menggunakan dua kalimat ini atau dua kata ini? Mata ya artinya adalah kapan. Mata kapan. Ya. Kapan di sini untuk menanyakan suatu keterangan waktu. Keterangan waktu. Artinya butuh waktu. Kalau kemarin ya min aina ya kan atau aina ila aina itu menunjukkan apa? Membutuhkan jawaban apa? Tempat. Iya betul ya, tempat. Tapi kalau mata maka membutuhkan waktu. Jawabannya adalah terkait dengan keterangan waktu. Ya, dalam bahasa Indonesia pun juga kapan kamu pergi? Ya, kapan kamu pergi ke pasar misalkan? Jam 7, bahkan jam 7 harus diperjelas pagi atau malam gitu. Ya gitu ya. Jadi ada keterangan waktu. Taib, sama dengan bahasa Arab, mata saumu. Mata saumu. Ya, artinya kapan ibadah puasa. Jadi mata bisa juga bertemu ataupun disandingkan dengan isim. Mata saum, kapan ibadah puasa itu. As-saumu fi syahri Ramadan. Puasa yang maktubah gitu ya. As-saumu fi syahri Ramadan. Ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ya, keterangan waktu. Jadi waktunya adalah pada bulan. Ya, bulan itu adalah keterangan waktu. Kapan bulan apa? Ramadan. Dijelaskan kembali. Fi syahri Ramadan. Jadi fi syahri Ramadan adalah jawaban waktu sebagai jawaban dari kata mata atau pertanyaan kapan. Baik, itu bisa dengan isim ya. Matal ijazah. Matal utlah sama ya. Ijazah dengan utlah. Mal farqu bainal utlah wal ijazah? Pak Hakim, mal farqu bainal utlah wal ijazah? الفرق بين العطلة والإجازة الفرق ممكن يتعلق بالدراسة أما الإجازة والإجازة للعمل عموم. للعموم. نعم. طيب. نعم. عطلة dari عطلة تعطيل عطلة تعطلت الشبكة الإنترنت مثلا. تعطلت artinya terputus gitu ya. Utlah itu artinya terputus ya, memutuskan ya pekerjaan rutin yang di luar weekend gitu ya. Dari hari biasa Senin sampai Jumat misalkan, maka hari Sabtu Ahadnya adalah utlah. Utlah itu kenapa? Karena memutus dari kebiasaan rutinitas bekerja, rutinitas belajar gitu ya. Maka dinamakan dengan utlah. Dari segi memutuskan ya, menghentikan dari aktivitas biasa kepada aktivitas yang raha gitu ya, lebih santai misalkan ya dengan keluarga. Tapi kalau ijazah, jaiz, mana jaiz? Boleh. Boleh gitu ya. Jaiz artinya boleh. Artinya boleh melakukan ataupun mengadakan kegiatan ya yang sifatnya keluarga misalkan ya, dengan rekan di luar rutinitas hari-hari yang misalkan hari masuk biasa gitu ya. Maudzaf hukumi, maka waktunya juga muhaddad gitu kan. Jadi sudah terbatasi harus hadir, maksudnya pada hari-hari yang aktif gitu ya. Nah, pada kesempatan libur maka ijazah diperbolehkan untuk berlibur ya, diperbolehkan untuk aktivitas yang lainnya sebelum esok harinya sudah masuk kerja lagi. Atau bisa jadi ijazah bisa lebih waktunya lebih umum gitu ya. Betul tadi, lebih umum atau masanya lebih panjang, cuti bersama misalkan. Yaumul ijazah ya, hari rahah, waktu untuk istirahat ya, untuk berlibur. Baik, Masya Allah. Baik, mata juga bisa digabungkan atau bersanding dengan fi'il ya, kata kerja. Kalau saum, ijazah itu adalah isim gitu ya. Ada alif lam di situ tandanya merupakan isim. Mata saum, mata ijazah, mata utlah ya. Mata hajj. Insyaallah fil sanah al-muqbilah insyaallah. الحج. آمين آمين. إن شاء الله.
Mata tadhabu ilal jami'ah. Nah, di sini setelah mata menggunakan fi'il kata kerja. Boleh. Kapan kamu pergi ke kampus? Mata tadhabu ilal jami'ah. Atau ditambah dengan sin. Mata satadhabu. Boleh ya. Mata satadhabu ilal jami'ah. Mata tadhabu ila usratika fi Makassar misalkan. Di Jakarta. Gitu ya. Maka menggunakan mata. Jadi fungsinya adalah untuk keterangan waktu. Tadi ijazah fi akhir sana. Al ijazatu fi akhir sana. Waktu libur ya fi akhir sana di tahun akhir atau di akhir tahun. Mata tadhabu ila jami'ah? Adhabu sabahan. Adhabu sabahan. Saya pergi pada pagi hari. Atau dijelaskan dengan waktu. Adhabu as-sa'ata sabi'ata sabahan. Ya. Boleh seperti itu. Tambah dengan jamnya ya, dijelaskan jamnya di situ, tambah dengan keterangan waktu sabahan. Kemarin ya ada ya, lailan, naharon, ya, zuhran, muntasafil lail misalkan, nah, itu keterangan waktu semuanya. Baik. Sedangkan kaifa untuk menanyakan suatu keadaan atau cara. Ya, keadaan atau cara ini biasa sudah kita pakai kaifa hal. Kaifa haluk itu menanyakan tentang apa? Keadaan. Keadaan. Ya, bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaan? Hal itu artinya keadaan. Kaifa hal. Keadaan itu bisa kesehatan, bisa keluarganya, ya. Ada masalah apa tidak? Itu hal secara umum. Gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bilang alhamdulillah berarti aman semua ya. Ya, dari segi kesehatan badan, dari segi dompetnya aman tuh kalau alhamdulillah. Ya, karena kita kadang kaifa haluk dan dari segi kesehatan saja kan? Kaifa haluk. Alhamdulillah ya, karena kelihatan sehat gitu ya, tapi nggak tahu dompetnya. Jadi kalau maka kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi alhamdulillah ya dengan kondisi yang barangkali mungkin ada yang disembunyikan begitu ya keadaannya, tapi tetap bilang alhamdulillah ala kulli hal. Kaifa haluk gitu ya. Alhamdulillah. Kaifa usratu, kaifa aulad, kaifa al-amal gitu ya. Tanyakan semua tuh. Itu kabar ataupun keadaan. Yang kedua adalah cara. Misalkan kaifa taqdi yaumak. Bagaimana kamu menjalani harimu? Itu kan cara gitu ya. Kaifa taqdi yaumak. Misalkan bisa kayak kemarin percakapan tentang hari gitu, aktivitas harian gitu ya. Astayqizu 'inda al-fajri, thumma usalli al-fajra fil masjid. Gitu ya. Pada dzalika aqra'ul Qur'an wa aqra'ul jaridah wa aqra'ul Qur'an. Ya, Quran wa Quran ya, qariban. Al-Quran wa Quran. Jaridah ya. Sama itu ya kata Quran dengan Al-Quran itu. Ya, Quran, Quran, ya, Quran, Quran. Ya, bisa berarti sahabat, ya, teman gitu ya. Bacaan maka tradisi ya, orang tradisi pagi hari ya kan, Quran dan ngopi misalkan ya. Tradisi ya, ada yang seperti itu kan, ya, Quran dan ngopi. Nah, itu tradisi. Baik, kebiasaan barangkali untuk mengisi pagi. Yang penting nggak apa-apa. Yang penting sebelumnya adalah bacanya apa? Bacanya Al-Quran. Baik. Pada salat al-fajr Al-Quran, pada dzalika ashrabul qahwa ini ma qiraatil jaridah wal Quran. Nah, seperti itu ya. Baik. Pada dzalika baik, asta'idu lidhhab ila al-amal atau ila dirasa, seperti itu. Kaifa taqdi yaumak? Bagaimana kamu menghabiskan harimu, mengisi hari-harimu, ya, harimu hari ini misalkan diisi aktivitas gitu ya. Aktivitas hari ini itu apa? Itu merupakan kalau pertanyaan kaifa berarti menanyakan bagaimana caranya, untuk apa harinya, untuk apa waktunya dihabiskan atau diisi. Baik. Yang kedua sama untuk caranya, kaifa tadhabu ilal maktab? Bagaimana kamu pergi ke kantor? Kaifa di sini bukan keadaan, tetapi untuk menanyakan tentang caranya untuk sampai kepada kantor. Sampai ke kantor. Maksudnya apakah menggunakan mobil ataukah jalan kaki? Adhabu ilal maktabi masyian. Saya ke kantor jalan kaki. Limada? Li'annal maktaba qaribun min baiti. Misalkan ya. Saya jalan kaki ke kantor karena rumah saya dekat dengan kantor. Misalkan itu caranya atau bagaimana sampai ke kantor. Ya. Kaifa misalkan kita baru
akan berjumpa dengan sahabat kita ya pertama kali, tapi kemudian kita janjian di suatu tempat. Ya. Kaifa adhabu ila hadzal makan atau ila dzalikal makan atau ila dzalikal mat'am, restoran misalkan ketemu ya. Maka bagaimana kemudian ditujukan iftah al-isyarah fil jihaz mahmul misalnya ya, di Google gitu ya. Cari itu menanyakan bagaimana atau caranya itu sampai. Nah itu ya penggunaan mata dan kaifa. Jadi mata adalah untuk menanyakan suatu waktu, keterangan waktu, sedangkan kaifa adalah bisa keadaan, bisa caranya bagaimana. Ini hal-hal yang sederhana, tapi kadang ada pertanyaan atau kuis-kuis yang seperti ini dan kita bingung gitu ya. Penggunaan mata ya, kaifa, apakah mata bisa digabung dengan isim atau tidak misalkan, ataukah hanya dengan kata kerja saja. Biasanya ada seperti itu kalau kita ikut kuis ataupun TOEFL gitu ya, untuk tes bahasa Arab tuh hal-hal sederhana ini biasanya diungkap gitu ya, diungkap penggunaan kaifa. Oh, ternyata bisa untuk keadaan, bisa juga untuk cara untuk mengerjakan ataupun untuk cara yang lainnya. Jadi fungsinya kita berikan seperti ini adalah untuk melatih ya bagaimana kita bisa mengembangkan pertanyaan dengan benar gitu ya, dengan benar dan dengan kaidah yang sederhana. Baik, hal fikum al-asilah, adakah pertanyaan dari keterangan ini? Boleh silakan. Ya. Tentang mata, kaifa. Dan ini ikhwas sekalian, saya ambil mayoritas materinya. Saya ambil ringkasan dari Durusul Lughah Al-Arabiyah. Antum boleh baca bukunya. Bahkan kita ada kelasnya untuk Durusul Lughah Al-Arabiyah. Dan saya ambilkan kaidah-kaidah seperti ini. Ya, kita ambilkan ke sini. Kemudian agar memudahkan. Ya, karena pembahasannya cukup luas kalau di Durusul Lughah Al-Arabiyah. Gitu ya. Buku untuk praktek. Ya, tapi kita ambilkan teorinya. Ya, sedikit kemudian saya tambahkan penjelasan dan kemudian contoh-contohnya. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar bahasa Arab ini. Salam. Insyaallah ya. Taib ini ya. Terakhir adalah untuk latihan menulis ya seperti biasa. Jadi strukturnya seperti itu, ada percakapan, ada muhadatsah, ada mufradat, kemudian ada latihan menulis, ya. Ada kaidah tadi, kaidah ringkasan atau sederhana. Kemudian terakhir ada latihannya. Ini terkait menulis ya, huruf ain dan ghain. Huruf ain dan ghain ya. Huruf ain dan ghain seperti ini cara menulisnya. Alimun di depan, muallimun ainnya di tengah ya. Rabi'un ainnya di akhir, dumu'un di ainnya di akhir. Di akhir bisa ada 4 caranya penulisannya. Untuk khusus untuk ain dan ghain ketika berada di akhir ada 2 caranya. Yang pertama bisa disambung. Yang kedua ainnya terpisah dengan huruf sebelumnya kalau hurufnya itu waw atau alif ya. Kalau waw atau alif maka ain di belakang tidak disambung. Alif juga di sini ghain juga sama. Tapi kalau sebelumnya ya tetap bisa disambung. Rabi'un ya. Alimun artinya apa alimun? Alimun maha mengetahui. Nah, muallimun Guru. muallim guru. Rabi'un rabi'un Musim apa semi? musim semi ya. Rabi'ul awal musim semi pertama ya. Dumu'un Air mata. air mata ya. Dumu'ul uyun ya. Dumu'ul uyun. Ghurfatun Kamar. kamar ya atau ruangan. Li ghairi Selainnya. ya, untuk yang lainnya, untuk selainnya misalnya boleh ya. Muballighun muballigh ya, ini biasa dipakai muballigh ya. Muballigh ya. Bukan orang yang pulang ya, balik itu bukan ya. Muballigh orang yang menyampaikan ya. Orang yang menyampaikan. Pendakwah gitu ya. Muballigh pendakwah menyampaikan balighu anni walau ayat. Muballigh. Faraghun faragh waktul faragh. Nah, waktu kosong ya, faragh. Luang. Waktu luang, waktu sempat, waktu longgar. Oke, tafadhol nanti berlatih ya untuk menulis ini seperti biasa. Kemudian di sini ada, nah di sini ada tambahan. Tafadhol nanti dituliskan, digabungkan ini masih terpisah ya. Silakan dituliskan
Nah, ini untuk latihan tambahan ya. 3 kata ini sudah ada artinya. Di sini ada mata, kemudian debu, ada barat. Ya. Nah, fadhol nanti digabungkan kata-kata ini. Ini sudah terstruktur, tinggal digabungkan saja. Bagaimana cara menggabungkannya ya? Adakah huruf yang tidak bisa disambung? Nah, itu dilihat. Jadi seperti itu. Sudah terstruktur urutannya, tinggal digabungkan saja. Ain, ya, nun ya sudah terstruktur, cuman latihan untuk menggabungkan bagaimana ain dengan ya digabungkan. Jadi latihan seperti itu. Baik. Naktafi bihada, jazakumullahu khairan katsiran wa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yakuna hadal majmu' wa hadhihi al-majmu'ah mubarakah majmu'atan fiha rahmah wal maghfirah min Allah tabaraka wa ta'ala wa nasta'fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ikhwah.